Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam maqam majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, Indonesia. Insyaallah pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam meningkatkan iman dan takwa yang kita maksud kepada Allah tentunya dengan banyak mengenal. Apa yang harus banyak kita kenal? Yaitu mengenai makna. Itu yang lebih penting kita kenal. Mengenal makna dalam sebuah kandungan perintah tidak mudah seperti apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena butuh kepercayaan yang Allah kehendaki. Orang-orang yang menjadi kepercayaan Allah, artinya bukan orang istimewa, tetapi apabila Allah ingin memberikan suatu kemudahan atau pemahaman, Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Seperti kita lihat di Al-Baqarah ayat 269 itu. Tetapi dalam melaksanakan pemahaman yang dimaksud di sini adalah mengerti Khawli. Salah satu contoh pada tayangan hari ini yaitu mengenai khawli. Khawli ini adalah makna atau lauh mahfuz yang diturunkan kepada Al-Quran. Makanya kalau dalam Iqra ayatul ayat minaltul kitab itu dinamakan khawli. Suratul ayatul minan nas.
Qauli ini adalah Iqra yang dituliskan di Al-Quran. Lauh Mahfuz dinamakan Qauli. Kalau ke dalam diri dinamakan Kauni. Ya, kalau di alam dinamakan Kalam. Ini turunnya Iqra yang dibagi 3. Untuk itu kita harus mengenal Qauli. Contoh dalam sholat. Qauli ini adalah salah satu wahyu yang telah menjadi suatu kemudahan. Wahyu yang telah diterima Rasulullah menjadi syafaat, termasuk syarat sah sholat, yaitu dengan menyempurnakan qauli atau hakikat. Ini penting jamaah. Apalagi di bidang ibadah syahadah, yaitu sholat. Kalau kita tidak bisa membaca qauli, karena ayat lebur kepada qauli, qauli lebur kepada munajat, munajat lebur kepada ma'rifat, dan ma'rifat lebur kepada qauli. Disinilah pandangan batin atau dikatakan pensaksian. Tapi qauli ini adalah pandangan makna atau dikatakan dengan pandangan hakikat. Kalau sholat itu masih dalam bahasa ayat, ini agak merancu, dan sengaja Allah buat suatu keganjilan pada ayat itu agar kita berpikir. Contoh, kama shollu ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nah, Ibrahim ini apakah Nabi Ibrahim? Katanya sholat itu syahadah langsung kepada Allah dengan ihram. Terus ada lagi salawat masuk rakaat, ada dikatakan dengan yaitu syahadat awal. Ada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah kalau ini berupa ayat, ini perjalanan sholat ini sudah jadi kacau. Sholat fardu ada ayat sunnah masuk. Dalam hukum hijaiyah ini sudah bertentangan. Kenapa? Hijaiyah itu kan kodrat, bukan huruf. Nah, inilah dasarnya qauli tadi. Mengerti apa yang disampaikan dari 3 syarat sah salat, fikli, qauli, qalbi. Tapi ini yang penting, qauli, dan termasuk cara bertajalinya, bagaimana cara menjalankan. Ini tidak bisa asal kita halalkan saja dengan namanya sholat, terima enggak terima mah urusan Allah. Tidak bisa, itu bahasa orang bodoh, ya. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 3. Hanya orang bodoh lah yang tidak mencari nikmat Allah dalam surat itu, yaitu hakikat. Wa bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu hakikat, bukan goib di luar sholat. Jadi dengan kita mengerti qauli tadi, maka kita sudah bisa memaknai tujuan daripada sebuah syariat. Tujuan daripada sebuah syariat, kalau kita sudah tahu cara membaca Al-Quran atau dengan qauli, pandangan, melihat apa yang dibaca, bukan mendengar tapi melihat. Inilah fardu ain. Nah, kita akan masuk ke alam sholat aja untuk membicarakan mengenai qauli, karena ini memang kebanyakan kita ini melalaikan.
Contoh kita lihat pada ruku dan sujud. Kenapa diulang 3 kali? Masing-masing mengulang 3 kali pada ruku dan sujud. Ini kalau kita tidak ada pemahaman ilmu qaulinya, tidak tahu makna hakikatnya, ini 3 kali ini bisa menjadi ayat berulang. Padahal sholat tidak boleh ada ayat berulang atau gerak berulang. Itu tidak boleh. Tidak boleh mengadakan gerak ulangan dalam sholat. Kita contohkan kalau kita lupa apa sudah rakaat ketiga atau keempat, tiba-tiba kita salam, lebih baik kita langsung berhenti daripada kita mengulangi lagi. Nah, ini yang dikatakan ilmu syahadah atau perbuatan langsung kepada Allah. Nah, di qauli ini sangat menentukan kepada nilai atau kebenaran ibadah seseorang. Ini sangat menentukan ibadah seseorang kepada Allah, terutama nilai dan derajatnya. Komunikasi batinnya tidak akan berjalan karena apa? Dia tidak mampu melihat apa yang dia baca. Padahal sholat itu adalah alam saksi, fardu ain, wajib menyaksikan. Ternyata banyak dari kaum umat kita ini, sebagian terutama, itu tidak memiliki kemampuan untuk melihat apa yang dia baca. Disinilah hilangnya atau putusnya nilai ibadah tadi, sehingga tinggallah nilai amaliyah, yaitu gerakan dan rukunnya. Putuslah nilainya. Untuk itu jamaah, kita harus wajib, kalau perlu wajib, belajar tentang apa yang dikatakan makna atau qauli dari kalam. Kalau kita menunjuk maknanya apa dan kita baca, dan terus yang kita baca apakah ayatnya? Tidak, adalah qaulinya. Dia itu kodrat yang terjadi. Makanya ini ayat harus lebur ya dalam qauli. Nah, ingat, ayat harus lebur dalam qauli. Berarti qauli ini harus nyata di dalam membacanya. Keadaan itu harus nyata, tidak boleh dijadikan suatu niat baik tanpa kenyataan. Jadi kalau kita sudah mengerti qauli, kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Selagi ada ayat yang masuk pengendali daripada sebuah solat, maka kita harus mampu memiliki pandangan, yaitu pada qaulinya. Ingat, syarat solat itu fikri, qauli, qalbi, itu wahyu. Jadi kalau yang 3 ini dilanggar, ini syafaat yang turun ke Rasulullah ini adalah wahyu. Karena Allah itu cuma satu, Tuhan cuma satu, turun ke Rasulullah, jadi dinamakan syafaat. Syafaat inilah yang akan menjadi rukunnya hakikat solat tadi, yaitu termasuk fikri, qauli, dan qalbi. Ini syarat sah. Kalau syarat sah gimana?
Kalau enggak terpenuhi syaratnya berarti tidak sah. Nah, ini jadi kalau memang itu syarat sah, apapun kita wajib lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kita kalau dikatakan seseorang berma'rifatullah dalam ibadah, termasuk kauli ini adalah ma'rifatullah. Kauli melihat dan menyaksikan apa yang dibaca, ini wajib hukumnya. Kalau tidak ada kemampuan atau perbuatan kauli di dalam berayat, apabila kita imani ayat tersebut tanpa kauli, ini akan merusak perjalanan wahyu tersebut, akan merusak perjalanan wahyu yang kita baca, karena kita sudah terkendali oleh ayat tetapi tidak mampu mengikuti makna ayat, tidak mampu menyaksikan makna ayat yang dibaca. Akhirnya kita terikat kepada sebuah kalam ayat. Ayat ini untuk memaknai, mensyukuri dan menjadikan dia sebuah ibadah perlu rumus iman, perlu kekuatan sebuah iman tauhid, yaitu mengimani di balik makna semuanya. Inilah kauli tadi, mengimani dengan apa yang diucapkan. Ini namanya kauli. Kalau tidak kita punya kemampuan di situ, berarti gugur ibadahnya, tinggal amaliyahnya saja. Inilah wal asri innal insana lafi khusrin. Inilah yang dikatakan Allah, umat Muhammad itu adalah umat yang banyak merugi, padahal ilmu di depan mata. Kenapa kok bisa rugi? Karena tidak mau belajar. Kenapa tidak mau belajar? Karena merasa sudah pintar. Kenapa merasa sudah pintar? Karena merasa sudah terkenal. Nah, disinilah rusaknya. Nilai iman itu rusak itu. Karena itu, makanya kita wajib mencari ahli diri kita, yaitu orang yang bisa menjadi panduan diri, ahli diri, amirul mukmin kita. Kita wajib mendapatkan pemimpin diri demi berjalannya sesuatu yang dikatakan tajalli Allah dengan diri. Karena itu ada pada kodrat umat. Makanya Al-Quran itu kalau kita lihat, kenapa Al-Quran tidak mengajarkan kita lebih detail sekali. Kan orang tidak perlu capek-capek cari belajar, cari guru sana, cari guru ke sini, cari ke sana ke sini. Kalau Al-Quran itu bisa menerangkan semuanya, kenapa tidak? Padahal itu pedoman umat Islam. Tapi umat Islam adalah umat yang memiliki standar diri yang sangat kuat, yang bisa menyalahgunakan apapun yang diturunkan oleh Allah. Ini yang hebatnya umat Islam. Apa maksudnya standar yang kuat? Wujudnya itu adalah maujudnya Tuhannya sendiri. Maujud, lembaga Tuhannya, berkodratnya agama Islam itu pada diri. Bertajalinya Tuhan pada diri baru ada agama, bukan bertajali agama baru ada diri. Lihat di Asmaul Husna semua, tidak ada yang lain dari sebuah diri. Semua kejadian berawal dari diri dulu, dari sebuah diri.
Nah, disinilah kita ini mulai mengadakan keimanan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kalau kita sudah bisa belajar memahami sebuah ayat lebur kepada kauli, bagaimana ayat itu lebur menjadi suatu keadaan yang akan disaksikan, barulah kita bisa memperjalankan sholat itu. Tapi kalau kita belum mampu memperjalankan atau melebur ayat menjadi kauli, tidak ada istilah orang itu bisa memperjalankan ayat kalau dia tidak mampu, punya kemampuan untuk melebur. Dia harus punya kemampuan untuk melebur ayat menjadi kaulil. Nanti kauli akan lebur lagi menjadi ma'rifat, ma'rifat lebur jadi munajat, munajat lebur jadi kauni, bahasa batin. Disitulah tersambungnya rohani dengan ruhnya sendiri, yaitu dengan kata wujud. Karena hidup dalam hakikat ini adalah sambung menyambung. Kalau tidak ada ruh, tidak mungkin ada jasad. Kalau tidak ada nur, tidak mungkin ada ruh. Kalau tidak ada zat, tidak mungkin ada nur. Kalau tidak ada batin, tidak mungkin ada zat. Kalau tidak ada sir, tidak mungkin ada batin. Dan kalau tidak ada wujud, tidak akan ada sir. Jadi tali rantai tauhid itu, ini yang dijalankan oleh dua kodrat, yaitu antara wahyu dengan syafaat. Berawal kauni Allah kepada batin, maka terjadilah kodrat yang ingin dia menjadikan umat. Pembicaraan antara diri rahasia dengan diri batin yang dia jadikan, itu dinamakan qudsi. Qudsi inilah berartikan kudus. Kudus ini yang berartikan suci, dan suci inilah disebut dengan wahyu. Nah, wahyu ini yang difirmankan kepada Muhammad menjadi syafaat. Syafaat inilah menjadi kodrat ayat. Kodrat ayat. Jadi kalau kita bisa menjalankan amanah Allah itu sesuai dengan kodratnya, insya Allah akan sampai, baik kepada sesama, apalagi kepada Allah. Tapi kalau kita belum bisa menjalankan kauli dari sebuah ayat, maka tidak sampai meskipun ke umat dalam rangka kebaikan atau kepada Allah dalam rangka bertajali ibadah, itu juga tidak akan sampai. Jadi kita harus memiliki wawasan hakikat yang disebut dengan kauli, yaitu memandang apa yang dibaca. InsyaAllah para jamaah sekalian, dengan kita belajar meningkatkan iman dan takwa kita, ya tidak ada lagi jalan lain melainkan harus belajar. Haruskah murid yang belajar? Tidak. Yang belajar bukan hanya berdasarkan kodrat murid, tetapi orang yang belum memahami, belum bisa menyempurnakan pemahaman, itu juga harus belajar. Baik para hadirin dan jamaah sekalian, insyaallah bagi yang ingin belajar mengikuti bimbingan seminggu sekali dalam grup belajar pemahaman tauhid, tasawuf dan ma'rifatullah, silakan menghubungi nomor yang ada pada layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. InsyaAllah kita akan selalu berbagi dengan segala persyaratan dan ketentuannya,
kita akan selalu berbagi nikmat-nikmat Allah. Insya Allah kamu akan jadi murid apabila kewajibanmu muridmu kamu jalankan. Kamu juga akan jadi guru setelah kamu menjalankan kewajiban sebagai murid. Maka inilah, adakan percepatan dalam meyakinkan sesuatu, karena kita harus menyelamatkan umat dari kelalaian, dari pemahaman-pemahaman yang tidak diridhoi Allah. Kadang-kadang ada umat ini yang memahami yaitu sebuah nilai seseorang yang ingin membesarkan diri, bukan pemahaman orang yang menjadi kodrat diri yang membawakan nilai Allah. Ini yang kita khawatirkan. Silakan nanti dihubungi bagi yang ingin belajar dan mendapat tuntunan, karena berbagi inilah yang paling penting. Di makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam YouTube Buya Pasaman Timur mengajar bukan karena hebat, tapi mengajar karena ingin berbagi demi kemaslahatan dan keselamatan kita dalam perjalanan beribadah kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang disampaikan. Ingat, tanpa ilmu ibadah itu tidak akan pernah ada. Wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amallahu mardudatul la tuhbal. Insyaallah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.